Pemirsa, jenazah korban kecelakaan yang divonis COVID-19 diambil paksa oleh keluarga. Tim gugus tugas COVID-19 melaporkan kejadian ini ke polisi. Ini tergantung dari orang tuanya nih. Kalau orang tuanya menyetujui di sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga korban kecelakaan yang divonis positif COVID-19 di Parepare, Sulawesi Selatan bersikeras mengambil jenazah dari tangan tim medis Rumah Sakit Andi Makassar, Kota Parepare. Perampasan jenazah ini terjadi di Kelurahan Sumpang, Minange, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, kemudian viral di media sosial. Sebelumnya korban terlibat kecelakaan dan meninggal dunia di ruang UGD rumah sakit. Sebelum meninggal, pihak rumah sakit mengambil tes antigen dan tes cepat molekuler kepada korban dan hasilnya positif COVID-19. Namun keluarga korban tidak terima. Mereka merampas jenazah dari IGD rumah sakit. Perampasan jenazah ini dilaporkan Satgas COVID-19 Kota Parepare. Adalah perampasan mayat yang kaitannya dengan Undang-Undang Kekarantinaan Pasal 93. Ya. Kalau berdasarkan kronologinya seperti apa itu, Bu? Ya, jadi kronologisnya yaitu ada kejadian tadi malam di Rumah Sakit Andi Makassar. Itu kejadiannya ada pasien yang kecelakaan masuk dan telah dilakukan swab antigen, itu hasilnya reaktif. Kemudian dilakukan pemeriksaan TCM, itu hasilnya positif. Meski petugas berusaha memberikan pengertian, namun warga keluarga korban tetap pada pendirian mereka. Korban tetap diambil pihak keluarga dan dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 3 staf krematorium Mulia Karawang, Jawa Barat diperiksa Polres Metro Jakarta Barat terkait dugaan kartel kremasi yang viral. Dalam kasus itu, harga kremasi untuk jenazah COVID-19 dinaikkan hingga mencapai 80 juta rupiah. Polres Metro Jakarta Barat mendatangi krematorium Mulia di Karawang, Jawa Barat. Langkah ini merupakan upaya kepolisian dalam mengungkap kasus dugaan praktek kartel kremasi yang viral di media sosial. Sebanyak 3 orang staf dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa. Dalam kasus ini, harga kremasi untuk jenazah COVID-19 dinaikkan hingga mencapai 80 juta rupiah. Jadi menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang kemarin sudah kita lakukan terhadap rumah duka dan beberapa orang saksi. Pada hari ini kami mendatangi salah satu yayasan kematian yang melayani jasa kremasi yang berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Kita ambil keterangan dari pengurus serta mengambil dokumen yang terkait dengan kejadian yang kemarin viral. 5 orang telah diperiksa sebagai saksi dan hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Polisi meminta agar korban yang merasa dirugikan dalam kasus praktek kartel kremasi ini melapor ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah maraknya harga jasa kremasi yang mahal, TPU Tegal Alur, Jakarta Barat mempersiapkan fasilitas krematorium gratis untuk jenazah pasien COVID-19. Krematorium gratis ini ditargetkan bisa beroperasi hari Jumat besok. Krematorium ini telah selesai dibangun dan tengah menunggu pemasangan mesin untuk mengkremasi jenazah. Krematorium dipasang di area TPU Tegal Alur Umat Kristiani. Didirikannya krematorium ini diharapkan dapat membantu keluarga pasien COVID-19 yang menginginkan jenazah keluarganya dikremasi terlayani dengan baik. Nantinya ada 1 alat krematorium yang mampu mengkremasi hingga 6 jenazah dalam 1 hari. Krematorium ini dibangun sejak pekan lalu dan diperkirakan selesai Jumat besok. Krematorium sementara dikhususkan bagi jenazah COVID-19, namun nantinya akan digratiskan untuk masyarakat yang membutuhkan. Seorang pria lanjut usia meninggal saat isolasi mandiri di Ruko, kawasan Gambir, Jakarta. Korban meninggal sejak kemarin, namun terkendala pengurusan dokumen. Proses evakuasi baru bisa dilakukan pagi tadi. Tim relawan pemulasaran Kecamatan Gambir pagi tadi langsung mengevakuasi jenazah seorang lansia yang diketahui bernama Samino berusia 80 tahun.
korban diketahui telah meninggal dunia sejak kemarin. Namun karena terkendala pengurusan dokumen yang diminta puskesmas tempat, jasad korban akhirnya baru bisa dievakuasi pada hari ini. Penyakit jantung yang diduga menjadi penyebab korban meninggal secara mendadak. Informasi dari RT, karena RT sendiri juga tidak tahu. Dan sebetulnya sih kalau memang dari sisi pemeriksaan, kemarin hasil swab antigen itu negatif. Gitu. Tapi setelah meninggal, ada pemeriksaan dari tim medis puskesmas, ternyata positif. Buktinya dari keluarga juga negatif semua, nggak ada yang positif. Ini korban ada penyakit bawaan atau gimana? Informasi ada penyakit bawaan jantung. Usai berhasil dievakuasi, jasad lansia tersebut langsung dibawa petugas ke TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara untuk dimakamkan sesuai protokol COVID. Pemirsa, hingga malam ini petugas masih berjibaku memakamkan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta. Tercatat ada lebih dari 50 jenazah yang dimakamkan di TPU Rorotan hari ini. Hingga Kamis malam, sejumlah petugas pemakaman di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara masih berjibaku memakamkan jenazah pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Sejumlah ekskavator pun dikerahkan guna mempercepat proses penggalian lubang makam dan meminimalisir terjadinya antrian. Tercatat hingga Kamis malam ini total sudah lebih dari 50 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini. Jumlah tersebut memang agaknya menurun jika dibandingkan pada pekan lalu, di mana jumlah jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU ini rata-rata bisa mencapai 150 hingga 200 jenazah setiap harinya. Namun dalam beberapa hari terakhir, rata-rata jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU ini hanya sekitar 100 jenazah saja setiap harinya. Dan berdasarkan data terakhir yang kami dapat, total sudah lebih dari 3.000 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Dan guna mengantisipasi terjadinya kembali lonjakan kematian akibat COVID-19 di Jakarta, Pemprov DKI pun terus mematangkan lahan yang ada di TPU Rorotan ini. Lahan seluas 3 hektar yang telah lebih dulu dimakamkan memang memiliki kapasitas hingga 7.200 petak, namun nantinya lahan di TPU Rorotan ini akan dimatangkan hingga 10 hektar dari total 25 hektar lahan yang tersedia. Dari Jakarta, Vicky Rian, Sigit Aryo, Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan jumlah kasus harian terus menurun dalam sepekan terakhir. Namun tidak dengan jumlah kematian akibat COVID-19 yang dalam 5 hari terakhir berada di atas 1.000. Terhitung sejak 15 Juli 2021, jumlah kasus positif COVID-19 harian di tanah air menurun. Dari 56.757 di tanggal 15 Juli menjadi 33.772 di tanggal 21 Juli. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengakui sejak 15 Juli hingga 21 Juli jumlah orang yang dites juga menurun. Dari 185.321 orang di tanggal 15 Juli menjadi 116.232 orang pada tanggal 21 Juli. Menurut Wiku, seharusnya angka testing per orang terus meningkat agar kasus lebih awal ditangani. Peningkatan testing perlu menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Jumlah orang diperiksa yang mengalami penurunan selama 4 hari terakhir perlu untuk segera dikejar untuk meningkat kembali. Karena semakin tinggi testing, semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Di sisi lain, meski kasus positif harian turun, jumlah kematian akibat COVID-19 justru naik dalam 7 hari. Dari 982 kematian di tanggal 15 Juli menjadi 1.449 kematian di tanggal 22 Juli. Jumlah kematian tertinggi sejak pandemi bergulir Maret 2020 lalu. Jumlah kematian yang masih di atas 1.000 dalam sepekan terakhir menunjukkan masih banyaknya kasus positif COVID-19 yang terlambat mendapat penanganan medis yang semestinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, menghindari pemeriksaan, warga Lebong Bengkulu nekat menggunakan masker daun pisang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.